siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami, calon guru penggerak Angkatan ke-11 Kabupaten Malaka. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya, Octavianus Nahak SPD, saya guru SMK Negeri Kletek Suai. Dan saya Juventia Kolo SP, guru SMK Negeri Kletek Suai. Dan saya Maria Lourdes Suarez Amaral SPD, guru SMP Katolik Sulama Kada. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu Gita. Selamat pagi. Saya senang bertemu dengan Ibu. Terima kasih banyak, saya juga senang Ibu. Dalam membicarakan peningkatan keterampilan coaching pada hari ini, saya ingin memberikan dukungan kepada Ibu Gita. Apa yang saya bisa bantu ya Bu? Baik Ibu, terima kasih. Yang ingin saya bicarakan ini terkait peningkatan kemampuan saya sebagai coach. Saya ingin Ibu mengobservasi saya untuk lebih mendengarkan lebih aktif, kemudian kehadiran full, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, saya akan mendukung Ibu Gita. Dalam hal ini, bagian mana yang ingin Ibu Gita fokuskan pada proses coaching? Baik, yang ingin saya fokus pada proses percakapan coaching ini yaitu kehadiran full, kehadiran penuh. Dengan kehadiran penuh ini yang jelas akan mencakup yang mendengarkan dengan lebih aktif, kemudian dengan memberikan pertanyaan lebih berbobot. Oke, sudah saya catat ya Bu. Bagaimana menurut Ibu, sejauh mana tingkat kemampuan? Saya percaya dalam proses peningkatan mendengarkan lebih aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif itu sangat berguna untuk proses percakapan coaching ini. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin saya akan lebih baik lagi untuk membimbing. Oke, baik Ibu Gita, saya paham dengan maksud Ibu. Apa harapan Ibu dari observasi kita hari ini? Baik Ibu, terima kasih. Saya juga berharap observasi kali ini memberikan umpan balik yang membangun dan membantu perkembangan saya, sehingga saya memberikan coach untuk si coach dapat lebih efektif. Oke, baik, kalau begitu silahkan Ibu Gita melakukan coaching dengan Pak Okto ya Bu. Baik Ibu, terima kasih karena Ibu sudah bersedia menjadi observasi saya dalam melakukan percakapan coaching kali ini. Sama-sama Bu, selamat siang. Ya, selamat siang Bu. Terima kasih. Selamat pagi Pak. Oh iya, selamat pagi Bu Gita. Apa kabar? Kabarnya baik, puji Tuhan. Mungkin dengan kedatangan Pak ada mungkin suatu kesulitan yang perlu disampaikan dalam percakapan ini. Ya Bu Gita, jadi begini, saya kemarin Bu Gita, saya dalam proses pembelajaran itu anak-anak mau bilang kurang antusias dalam proses pembelajaran. Jadi itu yang hari ini saya mau sampaikan di Ibu Gita, kira-kira bisa membantu saya dalam menyelesaikan proses permasalahan ini. Karena apa? Tugas yang saya berikan pun mereka tidak mengerjakan begitu. Jadi seperti itu. Baik, berarti dalam proses pembelajaran kita hari ini itu tujuannya itu mencari solusi terkait proses pembelajaran yang Bapak alami, yaitu mereka kurang
Ya, kurang antusias dalam proses pembelajaran. Nah, itu menurut Pak, apa penyebab ketidakberhasilan tersebut, Pak? iya baik Bu Gita. Jadi menurut saya mungkin saya dalam memberikan uh, pembelajaran itu saya kurang memberikan metode yang tepat Bu Gita. Terus media pembelajarannya yang tidak sesuai. Jadi dari situ anak-anak tidak senang dalam mengikuti proses pembelajaran itu Bu Gita. Baik. Oh, kira-kira menurut Pak, proses pembelajaran apa yang ideal ya? Yang Pak ingin laksanakan dalam kelas? Ya, Bu Gita. Jadi menurut saya proses pembelajaran yang ideal itu yang pertama kita harus menyediakan media pembelajaran kepada siswa. Terus yang kedua adalah metode yang sesuai dengan materi pembelajaran. Dan yang ketiga itu adalah kita perlu menyiapkan apa yang namanya atau perbanyak ice breakingnya, sehingga dari situ bisa menarik minat siswa untuk belajar. Baik, berarti sudah jelas ini dengan berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi, mengganti metode, kemudian lebih menggunakan ice breaking, itu dapat meningkatkan proses pembelajaran dan menarik minat belajar murid ya. Benar Bu, jadi saya pikir seperti itu sangat benar untuk menarik minat belajar siswa. Berarti apa yang Pak harapkan agar setiap murid itu dapat dibentuk dan berpartisipasi aktif, bukan hanya pada kelompok tertentu saja? Ya Bu Gita, ini jadi menurut saya itu ya salah satunya dengan adanya menarik siswa itu ya harus perbanyak ice breaking itu. Terus mungkin memberikan, kita harus mengelompokkan mereka dalam hal ini adalah yang mampu dengan mampu, terus yang tidak mampu dengan tidak mampu, sehingga dari situ kita bisa mengikuti anak punya kemampuan. Kita bisa berusaha sehingga mereka yang tidak mampu mereka bisa berusaha dan belajar lebih giat. Baik, wow, hebat sekali ya Pak. Dari target yang sekarang Pak capai untuk sekarang ini, Pak berada pada target berapa? Jadi Posisi dari 1 sampai 10. ya begitu. Jadi menurut saya untuk saat ini yang saya berikan kepada siswa ini itu di angka ya 6 gitu ya. Jadi menurut saya seperti itu. Oke, baik. Kira-kira rating yang ingin Pak gapai dalam target yang awalnya adalah 6 ke rating selanjutnya mungkin apa yang ingin Pak capai? Lebih lanjut lagi. Ya begitu. Jadi menurut saya angka atau target saya menjadi lebih bagus itu adalah di angka yang ke-8. Angka ke-8 itu menunjukkan bahwa kita sudah sanggup, kita sudah siap, anak juga bisa menerima dengan hal itu dan baik. Jadi sepertinya angka 8 menurut saya paling tepat. Oh, hebat sekali ya, bagus ya Pak. Baik Pak, ini selanjutnya apa rencana aksi yang akan Pak lakukan agar proses pembelajaran dan diferensiasi yang akan Pak terapkan itu dapat bisa tercapai melalui rating? Ya kita kalau berbicara soal rencana itu rencana saya itu akan secepatnya saya lakukan. Dalam hal ini adalah proses pembelajaran yang tadi seperti yang saya sampaikan, bahwa saya akan mengubah proses pembelajaran saya seperti tadi, mengubah metode, terus media pembelajaran yang tepat, dan perbanyak SPRI. Sehingga dari ketiga hal penting ini bisa mengubah pikiran anak dan menarik minat anak untuk proses pembelajaran nanti. Jadi saya berencana akan secepatnya saya lakukan seperti itu.
Wow, hebat sekali ya Pak. Ini saya bangga sekali karena Pak punya rencana yang cukup bagus untuk dilanjut pelajaran kelas. Rencana aksinya sudah jelas ya. Sekarang bagaimana Pak akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi tersebut? Dan siapa saja yang bisa membantu Pak dalam melaksanakan aksi itu? Ya, saya konsisten dalam melaksanakan itu karena apa? Kalau dengan adanya konsisten maka kita akan sukses, kita akan maju dan peserta didik pun akan maju. Bagaimana caranya? Ya kita paling tidak adalah harus bekerjasama atau berkolaborasi dengan pertama adalah kepala sekolah, yang kedua adalah teman sejawat, dan yang paling penting itu adalah ya peserta didik dan orang tua wali. Jadi seperti itu. Wow, bagus sekali ya. Ternyata rencananya Pak sudah sangat bagus untuk aksi yang akan dilaksanakan oleh Pak sendiri. Ada satu pertanyaan lagi. Bagaimana Pak akan bertanggung jawab dengan rencana tersebut? Dan siapa saja yang akan membantu Pak dalam menindaklanjuti rencana yang akan Pak lakukan itu? Ya tentunya yang namanya bertanggung jawab ya saya harus bertanggung jawab dalam proses pembelajaran sehingga paling tidak anak didik yang kita ajarkan itu dia bisa memahami, mengerti, dan yang paling penting adalah penerapan di lingkungan masyarakat. Dan yang membantu saya itu adalah ya rekan sejawat, teman-teman guru yang dalam hal ini adalah saya karena guru produktif, saya paling tidak bekerja sama dengan teman-teman guru produktif sehingga dalam proses pelaksanaan pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar dan praktek pun bisa berjalan dengan baik dan bisa diterapkan di lingkungan masyarakat. Itu yang saya harapkan dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan proses itu sampai selesai. Seperti itu. Wow, bagus ya, hebat sekali Pak. Terima kasih banyak. Kalau begitu Pak, karena sudah mempercayakan saya sebagai coachnya Pak yang dapat membimbing Pak dalam percakapan kita kali ini. Sebelum itu ingin saya tanyakan apa perasaan Pak dalam percakapan kita kali ini? Ya, saya senang sekali bertemu dengan Ibu Gita. Saya merasa sangat senang karena dengan percakapan ini bisa menemukan sebuah solusi yang terbaik untuk memecahkan sebuah persoalan. Tentunya di kesempatan ini saya bersyukur dan berterima kasih bisa bertemu dengan Ibu Gita dengan ibu-ibu yang lain. Semoga ke depan kita bisa berkomunikasi lagi untuk menyelesaikan atau membicarakan persoalan atau permasalahan seperti ini. Baik, terima kasih banyak Pak. Selamat siang. Ya, selamat siang Bu, terima kasih. Oke deh. Selamat siang Bu. Selamat siang Ibu Cut. Terima kasih telah menyediakan waktunya untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching tadi. Bagaimana Ibu Gita dapat menilai performa dalam kompetensi tersebut? Saya merasa bahwa saya sudah cukup baik dalam menerapkan kompetensi tersebut Ibu. Ya, Baik dari kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. boleh saya berbagi hasil pengamatan saya tadi? Boleh Bu. Saya melihat bahwa ini setelah melakukan cara mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan baik sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu Gita tentang hal ini? Baik, saya merasa telah mampu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan juga lebih berbobot dengan baik. Tetapi saya juga melihat ada aspek-aspek lain yang masih belum dapat ditingkatkan oleh Ibu Gita ya. Pada saat melakukan observasi tadi,
saya perhatikan saat coaching berlangsung, saya belum melihat kehadiran dari Ibu Gita secara penuh, dan juga dalam memberikan tanggapan dari pertanyaan yang diberikan oleh coaching, sehingga coaching merasa yakin bahwa Ibu benar-benar telah mendengarkannya. Baik Ibu, terima kasih atas umpan baliknya. Saya mengerti sekali dan saya akan berusaha untuk meningkatkannya lagi agar percakapan coaching di berikutnya akan lebih baik lagi, Bu. Oke, baik, Bu. Terima kasih, semoga sukses ya, Bu. Ya, terima kasih juga, Bu. Ya, selamat pagi Bu Fenty. Selamat pagi, Pak. Ya, saya senang bertemu dengan Ibu Fenty pada hari ini untuk membicarakan kegiatan tentang peningkatan keterampilan coaching, Bu ya. Saya ingin memberikan dukungan kepada Bu Fenty. Kira-kira apa yang saya bisa bantu ya Bu Fenty? Ya, baik. Terima kasih, Pak. Saya ingin Pak dapat membimbing dalam meningkatkan kemampuan saya menjadi coach, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya baik Bu Fenty, saya akan mendukung ya Bu Fenty dalam hal itu. Bagian mana yang Bu Fenty fokuskan pada proses coaching nanti, Bu? Ya, saya berharap Pak dapat memperhatikan saya pada saat mendengarkan secara efektif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya baik Bu Fenty, tadi saya sudah catat Bu. Kira-kira bagaimana menurut Bu Fenty, sejauh mana tingkat kemampuan Bu Fenty dalam coaching ini Bu Fenty? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan secara aktif dan merumuskan pertanyaan yang berbobot secara efektif akan dapat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik dalam membimbing murid pada setiap pembelajaran. Wow, oke. Baik ya Bu Fenty, bagus ya. Saya paham dengan maksud penyampaian Bu Fenty ini ya. Lalu Bu Fenty, kira-kira apa harapan Bu Fenty dari observasi kita nanti ya Bu Fenty? Saya berharap pada observasi ini Pak dapat memberikan umpan balik yang bermanfaat, khususnya pada saat saya mengajukan pertanyaan secara aktif dan mendengarkan secara efektif. Oke, bagus ya Bu Fenty. Baik ya. Kalau begitu silakan Ibu Fenty bersama Ibu Gita untuk melakukan coachingnya nanti ya Bu ya. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak karena sudah bersedia menjadi pengamat saat saya melakukan coaching. Ya baik Bu Fenty, sama-sama. Semoga percakapan Bu Fenty sama Bu Gita lancar ya Bu Fenty. Ya. Ya, jadi selamat pagi untuk kita Bu Fenty. Selamat pagi Pak, terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi Bu Gita. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Bu Gita. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Apa yang ingin Ibu sampaikan dalam coaching kita hari ini? Ibu,
begini ya, saya mendapatkan kesulitan tentang proses pembelajaran saya di kelas yang kurang menarik, sehingga membuat murid-murid saya dalam kelas itu kurang fokus, Bu. Baik, Bu. Menurut Ibu, kira-kira apa penyebab dari ketidakberhasilan? Penyebab dari ketidakberhasilan itu karena proses pembelajaran yang kurang menarik, Bu. Itu yang membuat mereka kurang fokus, Bu. Oh ya, kira-kira menurut Ibu pembelajaran diferensi apa yang paling efektif sehingga bisa menarik perhatian murid-murid dalam pembelajaran? Saya ingin mencoba proses pembelajaran berdiferensiasi konten, Bu. Saya ingin menampilkan video pembelajaran sehingga murid-murid itu lebih tertarik dengan proses pembelajaran yang saya ajarkan. Berarti Ibu menggunakan diferensiasi konten. Ya betul. Berarti Ibu mengharapkan ada perubahan perhatian, ada ketertarikan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Benar, Bu. Yang Ibu harapkan itu ada partisipasi aktif, Betul bukan sekali. hanya mendengarkan tetapi bisa ada interaksi di dalam. Betul, Bu. Jika kita rating dari skala 1 sampai dengan 10, menurut Ibu di skala berapa tingkat keberhasilan Ibu dalam menarik minat siswa? Untuk sekarang rating saya ada pada 5. Ada pada poin ke-5, Bu. 5. Ya. Baik. Kira-kira menurut Ibu poin 1 sampai 10 ini yang perlu dicapai oleh Ibu itu poin yang berapa? Target yang ingin saya capai itu adalah 7, Bu. Setidaknya mencapai 7 sehingga pos pembelajarannya lebih berubah ya, Bu. Dari yang kemarin. Poin yang ke-7 ya. Ya. Apa rencana aksi yang konkret yang nanti Ibu lakukan agar pembelajaran diferensiasi di kelas itu bisa tercapai? Yang ingin saya aksi yang ingin saya buat itu, saya ingin menyediakan video pembelajaran untuk murid-murid sehingga proses pembelajaran dalam kelas itu murid lebih aktif lagi dengan video pembelajaran yang saya tayangkan, Bu. Gitu. Sangat luar biasa Ibu. Iya, Bu. Rencana aksinya sudah jelas. Sekarang bagaimana Ibu akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi ini, dan siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Baik, untuk membuat komitmen, saya akan membuat jadwal tertentu yang bisa untuk saya lakukan membuat video pembelajaran itu dengan saya bekerja sama dengan sesama guru mata pelajaran sehingga lebih bagus dan lebih menarik untuk proses pembelajaran yang akan saya lakukan. Oke, baik. Yang terakhir itu Ibu, bagaimana Ibu akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini, dan siapa yang dapat membantu Ibu dalam menindaklanjuti rencana? Baik, untuk menindaklanjuti rencana ini saya ingin berdiskusi terlebih dahulu kepada kepala sekolah sehingga beliau mengetahui proses pembelajaran yang ingin saya capai, target yang ingin saya capai itu. Setelah bersama kepala sekolah sudah selesai diskusi, saya akan mengajak rekan sesama mata pelajaran untuk mendiskusikan lebih detail kapan dan di mana waktu yang tepat untuk bisa melaksanakan membuat video pembelajaran itu sehingga bisa diterapkan di kelas, Bu. Seperti itu. Oke, kalau begitu terima kasih banyak ya Bu, sudah mempercayakan saya sebagai coach dalam percakapan coaching kita hari ini. Tapi boleh tahu apa perasaan Ibu setelah coaching? Perasaan saya setelah melakukan coaching ini, saya merasa sangat senang karena saya mendapatkan solusi yang saya harapkan. Sebenarnya saya kesulitan
dengan cara kita melakukan percakapan coaching ini, saya mendapatkan solusi yang terbaik untuk proses pembelajaran saya sehingga saya bisa menerapkannya dengan baik, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang. Ya, selamat siang, Bu. Luar biasa ya. Mhm. Ya, selamat siang Bu Fenty. Selamat siang, Pak. Ya, terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching tadi ya Bu Fenty. Kira-kira bagaimana Bu Fenty menilai performa dalam kompetensi tersebut Bu Fenty? Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetisi. Ya, baik Bu Fenty. Apa kira-kira yang membuat Bu Fenty merasa seperti itu? Yang membuat saya merasa mampu karena saya telah mampu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Ya, bagus ya Bu Fenty, luar biasa. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya ya? Saya melihat bahwa Bu Fenty telah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik ya Bu Fenty. Sesuai dengan standar yang kita rujuk seperti tadi ya. Kira-kira Bu Fenty, menurut Bu Fenty bagaimana pendapat tentang diskusi coaching tadi itu Bu Fenty? Oke, baik, saya senang mendengarkan semua ini. Terima kasih atas umpan balik. Ya, baik ya Bu Fenty. Namun demikian Bu Fenty, saya juga melihat aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan ya Bu Fenty. Misalnya saat observasi tadi ya, saya perhatikan saat coaching berlangsung, saya belum melihat kehadiran penuh Ibu dalam coaching tersebut. Yang seharusnya bisa menunjukkan kehadiran penuh seperti memberikan tanggapan berupa jawaban singkat sehingga coach merasa yakin bahwa itu benar-benar bisa mendengarkannya. Jadi seperti itu. Ya, saya mengerti Pak, dan saya berusaha akan meningkatkannya lebih baik lagi. Ya, jadi baik Bu Fenty. Dari diskusi tadi, apa langkah konkret yang Bu Fenty ambil untuk meningkatkan performa itu Bu Fenty? Saya akan berusaha memperbaikinya pada coaching-coaching terkait jika dipercayakan. Wah, luar biasa ya Bu Fenty. Oke, baik, kalau seperti itu, seperti apa yang disampaikan Bu Fenty, semoga kedepannya selalu sukses ya Bu Fenty. Ya Pak. Ya, terima kasih Bu Fenty. Ya, Selamat sama-sama, Pak. siang. Selamat Ya. siang. Siang, Pak. Ya, selamat siang Bu Gita. Apa kabar? Kabarnya baik Bu Gita. Baik, Pak. Sebelum melakukan percakapan coaching dengan si coach, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan terkait observasi yang akan saya lakukan ini, Pak. Apa kompetensi yang ingin Pak kembangkan Jadi dalam proses percakapan ini? Jadi baik Bu Gita. Jadi menurut saya dalam proses percakapan antara saya sebagai coach dengan teman saya coach, yang akan saya kembangkan itu adalah yang pertama itu tentunya adalah yang pertama kehadiran penuh Bu Gita. Terus yang kedua adalah mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah menanyakan pertanyaan yang berbobot. Itu menurut saya Bu Gita. Baik, jadi ada ketiga kompetensi itu yang ingin Pak kembangkan ya. Siap. Dari ketiga kompetensi itu, manakah yang lebih spesifik untuk Pak kembangkan? Baik Bu Gita, kalau menurut saya yang ingin saya kembangkan dari ketiga itu adalah, itu yang pertama itu adalah
kehadiran penuh, dan yang kedua adalah mendengarkan secara aktif. Itu yang saya akan kembangkan begitu. Baik, baik. Jadi dari kedua kompetensi yang ingin Pak kembangkan itu, apa indikator yang ingin Pak capai dan harapan apa yang Baik, Ibu Gita. Jadi harapan saya itu adalah saya ingin coach saya mendapatkan solusi atas persoalan, atas masalah yang dihadapinya. Dengan mengetahui cara menyelesaikan atau cara penyelesaiannya dan langkah-langkah yang dia temui sendiri, itu yang ingin saya harapkannya seperti itu. Sehingga dengan langkah-langkah yang dia temui, maka saya yakin bahwa prosesnya akan berjalan secara baik, lancar, dan bermanfaat. Itu yang diharapkan. Baik, bagus sekali ya. Terima kasih Pak karena sudah mengikuti kegiatan praobservasi ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya dengan baik. Setelah ini Pak akan melakukan proses coaching bersama dengan coachingnya. Silahkan lanjutkan. Siap Bu Gita, saya akan Selamat melakukan. siang. Terima kasih Bu Gita. Ya, terima kasih Selamat juga. siang. Selamat siang Bu Fenty. Selamat siang Pak. Apa kabar Bu Fenty? Kabar baik Pak. Ya, baik ya Bu Fenty. Apa yang ingin saya sampaikan dalam coaching kita hari ini Bu Fenty? Saya ingin bercerita sedikit tentang masalah pembelajaran saya di dalam kelas. Baik Bu Fenty, menurut Bu Fenty, apa penyebab ketidakberhasilan dalam proses pembelajaran Bu Fenty? Begini Pak, saya kebetulan saya guru mata pelajaran kejuruan pertanian. Biasanya kan mata pelajaran kejuruan pertanian itu contohnya ada di sekolah pangan itu pembelajaran itu saya sertai dengan tayangan video, pembagian gambar-gambar terkait dengan materi hari. Tetapi yang mengganjal dalam hati saya, menjadi masalah hidup saya itu minat belajar anak-anak masih sangat rendah. Padahal sudah dengan media pembelajaran yang sangat bagus, diselingi dengan briefing yang bagus, tapi mereka tidak antusias. Begitu. Oh ya, baik ya Bu, tadi Ibu sudah mengutarakan persoalan seperti tadi. Kira-kira menurut Ibu Fenty ya, apa pembelajaran yang lebih idealnya? Karena tadi sudah memberikan seperti media pembelajaran yang tepat, terus mungkin video pembelajarannya, namun masih ada saja yang mau dibilang dalam hal ini adalah mereka masih saja kurang antusias. Kira-kira menurut Bu Fenty, pembelajaran ideal itu seperti apa ya dalam proses pembelajaran diferensiasi? Ya, baik. Setelah saya berpikir, saya amati, saya membandingkan, saya punya ide untuk melakukan pembelajaran diferensiasi yang efektif di dalam kelas, yaitu dengan membagi mereka dalam kelompok-kelompok kecil agar anak-anak yang sudah duduk di dalam kelompok kecil itu mudah dipantau seperti itu. Oh ya, baik ya Bu Fenty, berarti bahwa Bu Fenty mengharapkan agar setiap kelompok itu dapat berpartisipasi aktif, bukan hanya pada kelompok-kelompok tertentu saja Bu Fenty ya. Iya, betul. Baik Bu Fenty, jika Bu Fenty memberikan suatu penilaian atau memberikan rating nilai
dari angka 1 sampai dengan 10, di tingkat berapa keberhasilan Bu Fenty dalam menarik minat peserta didik itu, Bu Fenty? Ya, saya baru sampai tingkat 6. Tingkat ke-6 ya Bu Fenty. Baik Bu Fenty. Dari situ Bu Fenty, mungkin kira-kira menurut Bu Fenty, poin 1 sampai 10 yang perlu ingin Bu Fenty capai itu kira-kira angkanya berapa? Saya punya komitmen harus mencapai angka yang ke-8, karena dengan angka itu saya bisa menilai bahwa pembelajaran saya sudah berhasil secara maksimal. Ya luar biasa Bu Fenty, memang kalau supaya kita berhasil paling tidak adalah nilai yang harus kita capai adalah paling tidak maksimum ya Bu Fenty ya. Seperti tadi angka 8 itu angka yang sangat memuaskan. Ya. Baik Bu Fenty, kira-kira rencana aksi konkret yang Bu Fenty lakukan agar pembelajaran diferensiasi bisa tercapai itu seperti apa Bu Fenty? Ya, saya punya rencana aksi yang akan saya lakukan, bahwa saya akan terus melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang efektif dalam kelas, tetap mengikuti alur atau langkah pembelajaran yang efektif, tetap menayangkan video, membagi foto-foto yang mendukung pembelajaran siswa agar semangat dan antusiasme siswa di dalam kelompok-kelompok kecil itu dapat tetap terjaga dan pembelajaran itu dapat berhasil. Ya, bagus Bu Fenty, luar biasa. Rencana aksi yang mau dibilang sangat jelas ya Bu Fenty. Ya. Terus kira-kira menurut Bu Fenty bagaimana bisa menjaga komitmen itu Bu Fenty, dan siapa saja yang bisa membantu Bu Fenty dalam menjaga komitmen itu? Ya, untuk menjaga komitmen saya yang sudah saya buat itu adalah saya akan terus melakukan pembimbingan, pendampingan, dan terus memperbaiki diri saya dengan melakukan perbaikan dari segi pembelajaran, melakukan refleksi atau evaluasi, sehingga dari refleksi dan evaluasi itu saya bisa mengetahui kekurangan apa yang belum saya capai, dan saya akan perbaiki ke depan untuk pembelajaran lebih baik. Wow, luar biasa Bu Fenty, kalau memang seperti itu. Jadi Bu Fenty merasa benar-benar bertanggung jawab terhadap rencananya Bu Fenty ya. Kira-kira Bu Fenty tadi sudah dijelaskan, sudah disampaikan siapa yang membantu Ibu Fenty dalam menindaklanjuti kegiatan tersebut itu. Ya, yang bisa membantu saya dalam menindaklanjuti rencana kegiatan saya itu, yang pertama itu adalah teman sejawat. Karena dengan teman sejawat kita bisa berbagi pengalaman pembelajaran yang efektif seperti apa, sehingga itu dijadikan sebagai pembelajaran untuk perbaikan pembelajaran kita di dalam kelas ke depan. Nah, baik ya, luar biasa Bu Fenty apa yang tadi Bu Fenty sudah sampaikan. Jadi baik Bu Fenty, kalau begitu kira-kira menurut Bu Fenty yang sudah mempercayakan saya sebagai coach dalam percakapan coaching kita hari ini, tapi boleh saya tahu Bu, perasaan Bu Fenty kira-kira seperti apa dalam percakapan ini Bu Fenty? Nah, perasaan saya dalam percakapan ini, saya sangat senang karena saya bisa menyampaikan persoalan yang saya alami, dan saya dengan percakapan ini saya bisa memperoleh solusi yang terbaik agar saya boleh dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada untuk meningkatkan pembelajaran terhadap peserta didik lebih baik lagi. Ya, baik ya Bu Fenty, luar biasa komunikasi kita pada siang hari ini. Harapan kita sama-sama
bisa mengembangkan apa yang kita sudah diskusi ini dan bisa kita terapkan, kita lakukan di anak didik kita sehingga mereka ke depan bisa menjadi lebih baik. Itu yang kita harapkan seperti itu, Bu Fenty. Jadi baik, terima kasih Bu Fenty sudah meluangkan waktu untuk kita bisa berbincang siang hari ini. Ya, Terima sama-sama. kasih, selamat siang Bu Fenty. Selamat siang. Baik, selamat siang Pak. Selamat siang Bu Gita. Masih baik ya dalam kondisi. Ya, puji Tuhan sampai saat ini masih semangat Bu Gita ya. Siap. Bagaimana proses percakapan coachingnya hari ini? Ya, luar biasa. Prosesnya berjalan dengan aman, lancar dan bermanfaat tentunya bagi saya. Baik Pak. Saya ingin menyampaikan terkait hasil observasi saya terhadap proses percakapan coaching yang sudah dilakukan oleh Pak B sebagai coach dan Ibu sebagai coaching. Baik, berdasarkan hasil pengamatan atau observasi saya selama proses percakapan coaching tersebut, coach sudah mengikuti alur kita dengan baik sehingga si coach sudah menemukan solusinya sendiri dalam percakapan tersebut. Ya. Kemudian dari ketiga kompetensi yang sudah disampaikan sebelum pasca observasi ini, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, menanyakan pertanyaan dengan berbobot. Yang berbobot itu sudah sangat bagus. Namun perlu ditingkatkan lagi agar lebih maksimal lagi dalam percakapan coaching selanjutnya ya Pak. Iya Bu, itu akan saya tingkatkan. Baik, itu saja Pak untuk hasil observasinya. Selebihnya silakan lebih tingkatkan lagi, lebih bagus lagi untuk percakapan coaching selanjutnya. Iya baik Bu, terima kasih. Semoga ke depan apa yang akan kami bicarakan ini dalam hal ini adalah untuk mengatasi masalah sehingga tidak ada masalah. Dalam hal ini adalah apa yang kita hadapi harus kita selesaikan masalahnya sehingga. Baik, saya memberikan apresiasi khusus untuk Pak karena sudah melaksanakan proses coaching ini dengan baik. Terima kasih Bu Gita. Terima kasih juga, selamat siang. Ya, selamat siang.